you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Halo semuanya, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dan penjelasan dari film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film bertemakan bertahan hidup dari sebuah keluarga di tengah hutan. Film ini berjudul Hunter x Hunter tahun 2020, menceritakan perjuangan hidup keluarga pemburu saat mereka balik diburu oleh seekor serigala yang besar dan mengerikan. Lokasi mereka yang jauh dari pemukiman jelas mempersulit datangnya bantuan. Parahnya lagi, kelaparan membuat mereka melakukan segala macam cara untuk bertahan hidup. Mampukah mereka bertahan? Atau berakhir diusus serigala? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kegiatan pasangan ayah dan anak yang sedang memasang senteg atau jebakan binatang. Mereka yang merupakan keluarga pemburu sudah biasa mencari rubah atau berang-berang untuk dijual. Saking sudah terbiasanya, si bocil yang bernama Rene sudah bisa mengetahui mana rubah dan mana manusia. Setelah memasang jebakan, mereka lanjut untuk mengecek hasil jebakan lain. Betapa kagetnya si ayah karena hasil jebakannya sudah ada yang memangsa. Dan inilah Hunter x Hunter. Cerita berlanjut ketika sang ibu yang bernama Annie pergi ke kota untuk menjual kulit atau skin binatang buruan. Karena dari penjualan inilah, ia dan keluarganya mampu bertahan di tengah perekonomian negara yang lagi nyungsep. Saat berada di pengepul, Annie tak menyangka jika kulit rubahnya dibeli dengan harga yang murah. Kemudian, si pengepul mengatakan bahwa tren celana dalam dari kulit rubah sudah ketinggalan zaman. Makanya, dagangan Annie sulit laku. Terlihat Annie pun bingung dengan nasib keluarganya yang selama ini tinggal di hutan. Lalu tiba-tiba, Annie melihat iklan perumahan murah dengan cicilan selama 50 tahun dan bebas DP. Annie pun berharap jika sampai tinggal di perumahan tersebut, Rene bisa bersekolah seperti kebanyakan anak seusianya. Sekembalinya ke rumah, Annie dan suaminya membahas penjualan mereka yang kian merosot. Parahnya lagi, rubah dan berang-berang andalan mereka kini semakin sulit didapatkan. Kemudian, Joe menceritakan tentang hasil buruan mereka banyak yang telah dimangsa oleh sesuatu. Kabar itu pun membuat Annie khawatir dengan karirnya sebagai pemburu. Lalu, Annie menyarankan untuk pindah saja ke perumahan. Karena siapa tahu aja, mereka bisa memiliki pekerjaan layak seperti orang-orang. Akan tetapi, Joe menolak mentah-mentah rencana istrinya itu. Karena menurutnya, darah pemburu yang turun-temurun sudah melekat di tubuh mereka. Lalu, Joe menduga jika pemangsa itu adalah serigala yang berada di hutan ini. Ia pun berencana untuk melakukan perburuan agar tidak ada lagi yang mengganggunya mencari nafkah. Sekitar ba'da subuh, Joe mengambil senjata dan berbagai jebakan untuk menghabisi serigala. Rupanya, Rene mengetahui rencana berburu ayahnya. Lalu, ia begitu kekeh ingin ikut meskipun kegiatan ini sangat berbahaya. Namun karena Rene sudah biasa berburu dengannya, Joe akhirnya membawa bocil perempuan ini jauh ke dalam hutan. Ketika pagi datang, Annie dihubungi Joe bahwa ia melakukan perburuan bersama Rene. Joe pun menyuruhnya untuk jangan menggunakan radio karena akan mengganggu pengintaiannya. Setelah panggilan berakhir, Joe yang sudah berada di tengah hutan mulai memasang jebakan. Terlihat Rene pun sudah jago memasang jebakan caplok untuk ceker serigala. Tak jauh dari lokasi tersebut, Joe menemukan bercak darah yang masih segar. Lalu, ia menyuruh Rene untuk segera pulang. Karena Joe merasa lokasi ini adalah jalur serigala yang mereka cari. Melihat kode keras dari ayahnya, Rene pun menuruti perintah ayahnya itu.
Ketika lolongan serigala terdengar, Joe langsung melakukan pengintaian. Sial sekali, tembakan Joe malah meleset. Di saat itu pula, Rene yang repot sendiri merasa lega karena menyangka ayahnya telah berhasil menembak serigala. Betapa kagetnya Joe karena serigala tadi sedang menikmati tangan manusia. Kemudian, Joe langsung mencari tahu apa yang telah terjadi. Melihat sebuah tanda silang, Joe merasa heran karena tanda tersebut tak cuma di satu pohon. Setelah mengikuti tanda silang itu, Joe kini penasaran oleh seseorang yang terikat pada pohon. Tanpa diduga, Joe menemukan banyak jasad seperti korban penyiksaan. Ia pun tidak menyangka jika tanda silang itu adalah petunjuk ke lokasi pembunuhan ini. Saat berada di rumahnya, Joe tidak memberitahukan apa yang telah ia temukan tadi. Ia pun masih kepikiran siapa pelakunya. Sementara itu, Annie terlihat penasaran dengan sikap suaminya yang terlihat bingung. Lalu, Joe mengatakan jika dirinya belum berhasil menemukan serigala itu. Ia pun berencana untuk melakukan pengintaian lagi esok hari. Keadaan ini jelas membuat Joe stres, karena ia menghadapi masalah serius dari serangan serigala dan sosok pembunuh di daerahnya. Di hari berikutnya, Joe mendatangi kembali lokasi pembunuhan. Lalu, Joe mengatakan kepada Annie bahwa ia akan tetap berada di hutan sampai nanti malam. Ia pun mengingatkan istrinya untuk selalu membawa senjata jika keluar rumah, karena ia khawatir serigala itu berkeliaran di dekat keluarganya. Setelah panggilan berakhir, Joe memasang 2 jebakan ekstra besar di lokasi ini. Di sisi lain, Annie dan anaknya kini sedang ngelondri pakaian di pinggir sungai. Mendengar gonggongan anjing, Rene baru sadar jika dogi kesayangannya sudah menghilang. Akhirnya, serigala besar yang belum diketahui Joe menampakkan diri. Setelah berhasil masuk rumah, Rene panik karena si Dogi masih berada di luar. Kemudian, Annie meminta anaknya untuk menunggu, sementara ia akan mencari di mana Dogi peliharaan mereka. Pantas saja Annie bersedih, karena si Dogi ternyata sudah tewas diserang oleh serigala tadi. Sekembalinya ke rumah, Annie menutupi kematian si Dogi kepada anaknya. Ia pun mengatakan untuk jangan khawatir, karena si Dogi sudah dewasa dan bisa menjaga diri. Di tengah kesedihan Rene, mereka kepikiran dengan si ayah yang belum kembali sejak kemarin. Tapi mereka percaya, Joe yang seorang pemburu handal akan baik-baik saja. Joseph, are you there? Di keesokan harinya, Annie cemas karena suaminya tidak menjawab panggilan radio. Tak cuma itu, persediaan makanan di rumah pun kini telah habis. Singkat cerita, Annie dan anaknya menuju hutan untuk mengecek jebakan yang biasa dipasang Joe. Mereka pun berjalan menghindari sungai karena takut bertemu serigala besar itu. What's wrong? Lagi-lagi, buruan mereka telah dimangsa serigala. Lalu, mereka menemukan sebuah cincin pada serigala.
Saat Rene menyangka serigala doyan cincin, Annie merasa takut karena kemungkinan serigala itu telah memangsa jari tangan manusia. Singkat cerita, polisi menerima cincin dan laporan Annie tentang serigala besar itu. Annie pun menyebutkan jika sampai saat ini suaminya belum kembali. Tapi sebelum menanggapi laporan tersebut, para polisi menyalahkan keluarga Annie yang tinggal di hutan nasional. Banyak serigala mah wajar atuh bu. Kemudian, Annie mengatakan jika tanah yang ia tempati adalah lahan turun-temurun dari keluarga suaminya. Dirasa laporannya tak ditanggapi, Annie pun bergegas pergi. Sekembalinya ke rumah, Annie menyuruh Rene untuk tinggal di rumah karena ia akan berburu. Padahal, ia sebenarnya berniat untuk mengubur si Dogi yang masih berada di hutan. Ternyata, suara tembakan itu adalah perbuatan Annie yang telah menjedor anak rusa. Saat Rene menyalahkan perbuatan tersebut, Annie berkata jika ia terpaksa karena mereka sudah tidak punya makanan lagi. Dan hingga pada akhirnya, Rene pun mengajari sang ibu mengunboxing rusa seperti yang telah diajarkan sang ayah. Joe, are you there? Ketika malam datang, Annie dibangunkan Rene yang katanya mendengar kedatangan si Dogi. Karena si Dogi sebenarnya sudah tewas, Annie waspada karena bisa saja itu adalah serigala kemarin. Tapi tiba-tiba, mereka mendengar seseorang yang meminta tolong. Sontak Annie pun menyangka jika itu suaminya. Joe, where are you? Tanpa diduga, Annie menemukan seseorang yang sedang terluka parah. Kemudian, ia langsung menyelamatkan pria yang seperti telah diserang serigala. Di keesokan harinya, Pak polisi yang berpatroli menemukan sebuah mobil di jalanan hutan. Ia pun heran kemana si sopir yang telah meninggalkan mobil ini. Kemudian kita beralih ke rumah Annie ketika si pria asing sudah sadar. Lalu, pria bernama Lou ini menceritakan gara-gara mobilnya yang mogok, ia tersesat di dalam hutan ketika mencari bantuan. Annie pun sudah menduga jika Lou adalah korban serangan serigala. Padahal, Lou belum beres menceritakan kejadian yang ia alami. Namun yang pasti, Lou berterima kasih atas bantuan Annie. Lalu, Annie berniat untuk membawa Lou ke rumah sakit sebelum kakinya mengalami infeksi. Singkat durasi, Annie dan Rene melakukan segala macam cara agar Lou bisa dibawa ke pinggir jalan. 3, 2, 1, push. Please stop! Please stop! Melihat Lou yang malah kesakitan, Annie bingung harus dengan cara apa lagi ia membawanya. Sementara itu, Rene tidak mau melewati hutan karena sang serigala masih berkeliaran. Mendengar kata serigala, Annie yang sudah muak menempatkan Lou di dalam kamar. Lalu, ia mengajak Rene memasang semua jebakan yang tersisa untuk menangkap serigala ganas itu. It's all the traps we've got. The wolf tries to eat the meat, but he licks the... It says we don't use poison. Well, if he were here, we wouldn't have to. I'm all out. Kemudian kita beralih kepada polisi yang baru tahu jika lokasi penemuan cincin dari Annie ternyata dekat dengan mobil tadi. Lalu, Pak polisi berniat untuk mengecek TKP, terlebih karena saat ini sedang banyak laporan orang hilang. Nice.
Akhirnya, Pak Polisi menemukan jasad orang-orang yang dinyatakan hilang. Tanpa diduga, polisi malang ini terkena ranjau yang telah dipasang oleh Joe, hingga ia pun tak mampu memanggil bantuan lewat radio. Di keesokan harinya, Annie mengecek semua jebakan yang telah ia pasang. Akan tetapi, ia heran karena tidak ada satupun jebakannya yang berhasil menjerat binatang. Di tengah takutnya akan kelaparan, Annie tak bosan-bosan untuk menghubungi suaminya. Joe, please answer me. Mendengar suara radio, Annie merasa jika itu adalah suaminya. Joe? Betapa syoknya Annie karena Joe telah tewas dengan luka tembak di kepalanya. Lalu tiba-tiba, Annie menduga bahwa orang asing yang ia tolong adalah pembunuh suaminya. Kemudian, ia bergegas pulang karena merasa Rene dalam bahaya. Di sisi lain, Bu Polwan tiba di lokasi penemuan mobil untuk mencari rekannya yang belum kembali. Melihat kondisi rekannya, Bu Polwan langsung meminta bala bantuan. Sementara itu, Annie yang sudah tiba di rumah berusaha untuk mengajak kabur anaknya. Singkat cerita, Lo meracik obat anti nyeri setelah berhasil menghajar Annie. Lalu, ia berniat kabur menggunakan mobil Annie sebelum kelakuannya diketahui oleh polisi. Setelah kunci mobil didapat, Lo mengaku bahwa ia telah membunuh Joe, begitupun orang-orang di dalam hutan. Terlihat Annie pun tak menyangka jika dirinya telah menolong orang yang telah membunuh suaminya. Kemudian, Lo bergegas membakar semua bukti-bukti jika ia pernah tinggal di rumah ini. Setelah membakar habis barang bukti, Lo kepincut untuk menikmati celengan Annie sebelum kabur. Untung saja, Annie berhasil mencaplokkan jebakan kecungur Lo dan membuatnya pingsan. Kepedihan Annie kian memuncak saat melihat Rene ternyata sudah tewas dibunuh Lo sang psikopat. Lalu, ia berniat untuk membalas semua perbuatan Lo kepada keluarganya. Di waktu yang sama, para polisi sedang olah TKP di tempat penemuan mayat. Mereka pun berusaha mencari petunjuk siapa pelaku pembunuhan ini. Tak lama kemudian, mereka melihat kepulan asap yang berasal dari rumah Annie. Dirasa ada yang gak beres, mereka pun langsung mengeceknya. Ketika Lo sudah tak berdaya, Annie yang sudah kalap berniat akan menguliti dan memberikan penderitaan kepadanya. Berawal dari kepedihan, Annie akhirnya menjadi sosok psikopat. Meskipun bahaya sudah berakhir, tapi ini adalah awal dari kepedihan Annie karena telah kehilangan keluarganya. Dan itu berarti,
film sudah selesai. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Ending yang sangat tragis tentunya. Seperti yang sudah kita ketahui, masa paceklik keluarga Annie kian terasa berat oleh kehadiran serigala. Namun semua itu tidak terlepas dari kesalahan mereka sendiri yang telah menjadikan hutan nasional sebagai tempat tinggal. Kalau si polisi bilang mah, siapa suruh tinggal di hutan nasional? Tapi tak cuma serigala saja. Kedatangan Law jelas menjadi mimpi buruk yang sebenarnya bagi Annie. Meskipun tak diceritakan dengan jelas siapa Law itu, tapi kelakuan pria gila tersebut mengakibatkan Annie kehilangan anak dan suaminya. Hingga di akhir cerita, Annie yang kalap dengan sadis meluapkan kemarahannya kepada Law. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.